Ini merekam. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Hasan. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Pak Hasan? Agak kurang sehat nih, Bu. Saya batuk nih, Bu. Cuman Kasih ya, Pak, ya. overall sehat sih, alhamdulillah. Ya. Cuma agak batuk Alhamdulillah. aja. Masih bisa beraktivitas ya, Pak, ya? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jangan lupa minum obat, jaga kesehatannya, Pak Hasan. Baik, terima kasih, Bu. Saya ingin mau berbicara nih, Bu, sama Ibu nih. Oke. Apa yang ingin disampaikan Pak Hasan nih pada kesempatan pada kali ini nih? Kita akan bercerita tentang apa? Saya ingin bercerita tentang ini, Bu, tentang bursanya nih di kelas 6, Bu. Bagaimana nih Pak kejadiannya? Tentang apa sih? Iya, jadi di kelas saya ini kelas 6, seharusnya kan siswa ini sudah bisa baca ya, Bu ya. Terkendala dari kelas-kelas sebelumnya, di kurikulum Merdeka memang tidak ada ketentuan yang bahwasanya siswa nggak naik kelas gitu, harus naik kalau emang nggak ada problem kan gitu. Jadi dampaknya di kelas 6 ini siswa tersebut masih terbatas-batas untuk membaca nih, Bu. Gitu, Bu. Lalu kira-kira apa sih Pak yang membuat anak-anak di kelas 6 ini belum mahir dalam membaca? Bagaimana tuh Pak? Kira-kira apa sih yang menghambat mereka sehingga mereka tuh belum, ada yang belum lancar, bahkan ada yang belum bisa mungkin sama sekali? Ya, setelah saya identifikasi, ternyata ada di kelas saya ini ada satu siswa yang benar-benar mengenal huruf aja mungkin kurang ya, Bu ya. Karena di kelas sebelumnya ini ditentukan bahwasanya ini anak siswa ini jarang masuk gitu. Nah, makanya di kelas 6 ini saya bilang sama siswa itu, kamu kalau jarang masuk gimana mau belajar gitu. Kamu harus rajin belajar, nggak apa-apa, kita proses namanya pembelajaran seperti itu, Bu. Karena saya coba untuk melatih itu supaya bisa paling tidak dia mengenal huruf dan bisa mengeja gitu kan, dan bisa mengerjakan soal nantinya seperti itu, Bu. Berarti untuk memenangkan termasuk sikap ya Pak, termasuk apa ya? Gimana ya? Anak-anak yang kurang bisa baca ini Pak Hasan melakukannya dengan cara bagaimana tadi Pak? Nah, jadi saya sih sebenarnya mau curhat sama Ibu nih ya, untuk supaya bisa dapat saya tuh bisa mendapat solusi gimana caranya ya, Bu ya. Supaya juga saya ini bingung juga nih, karena seharusnya saya nggak fokus satu siswa kan, namanya udah kelas 6, saya ngejar materi harusnya, tapi ini terkendala sama satu siswa gitu kan. Makanya kadang-kadang aduh, apa yang saya harus lakukan gitu kan. Tapi ya saya mencoba untuk ini ide-ide saya supaya anak ini bisa ikut gitu, bisa ikut dalam pembelajaran. Paling enggak dia masuk proses dalam pembelajaran setiap hari gitu, Bu. Oke. Kalau di scoring 1 sampai 10 nih Pak Hasan, murid Pak Hasan ini yang belum bisa membaca ini kira-kira persentasenya itu ada berapa persen Pak yang belum bisa membaca di kelas Bapak? Kalau presentasi sih cuma satu siswa itu ya yang belum bisa baca ya. Sekitar berapa ya? Iya, enggak semua sih. Cuman yang saya sangat sayangkan, iya setelah kita bisa ngejar materi, nah ini terkendala satu ini gitu. Jadi saya punya ide nih Bu Eliza, apa memang ini bisa dijadikan solusi atau tidak ya Bu Eliza. Jadi rencana saya tuh saya akan tambahkan buat siswa ini untuk tambahan belajar setelah pulang. Jadi saya tambahkan belajar, kemudian agar siswa ini bisa gitu untuk bisa baca gitu. Ini belum matematikanya, ini baru baca. Makanya saya juga agak ini ya,
agak kaget gitu, baru baru menemukan kasus kelas 6 tidak bisa baca gitu. Wah hebat nih saya bilang gitu. Tapi ya itu tadi ide-ide itu saya coba mau bicarakan dengan Ibu Eliza, kira-kira mau ini nggak apa bisa nggak ya tercapai nggak gitu untuk kasus ini, maksud saya untuk saya bisa menangani kasus ini biar dia bisa nanti ngikut ujian, dia bisa baca gitu kan, dia bisa mengerjakan soal gitu. Gimana Bu? Saya juga bingung nih. Tapi Oke, ya pada gimana? pada kesempatan coaching ini mungkin saya bisa membersamai Pak Hasan untuk kita sama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang Baik. Pak Hasan hadapi gitu ya Bapak ya. Nah, Iya Bu. kalau dilihat dari eh, tadi kan kelas 6 ya Pak ya, berarti kan di bangku sekolah dasar itu sudah hampir 6 tahun ya Pak. Belum pernah Iya tidak naik benar. kelas sebelumnya. Belum dia. Pernah dia tidak naik kelas waktu informasinya saya dapat dia kelas 4 dia nggak naik kelas. Gitu. Nah, itu entah kenapa kasusnya, tapi yang jelas sejak kelas 5 dia lanjut terus naik tuh. Mungkin setahun aja itu dia nggak naik kelas di kelas 4. Karena memang kurikulum Merdeka kan kalau memang dia dalam ikut proses pembelajaran, dia lancar, dia akses, ternyata di situ ada ada kendala dalam literasi dia gitu kan. Makanya saya agak bingung di situ untuk melanjutkan pembelajaran. Tapi ya tetap saya jalankan agar memang hak-hak siswa yang lain itu bisa dapat gitu kan, seperti itu. Seperti itu Pak Hasan. Nah, kalau misalnya berarti kan Bapak ketemu anak ini sudah kurang lebih ada 2 bulan ya Pak? Ya 2 bulan lebih, hampir 3 bulan Ya. dulu. Berarti kalau Bapak 2 bulan sudah bersamai anak ini, kira-kira Bapak sudah mengetahui belum faktor apa sih yang Nah menyebabkan kemarin anak tersebut? kema, eh, saya sudah mengetahui dan saya langsung tindak lanjut, saya panggil orang tuanya. Tapi memang di orang tuanya itu agak cuek, ya Bu, karena broken, ya kan broken. Dan dia tinggal sama ayahnya. Ayahnya itu kerja, jadi agak sulit untuk menangani siswa yang kita lepas keluarga yang broken dan juga tinggalnya sama ayahnya lagi kan gitu. Tapi ya saya punya ide yang dimana tadi saya bicarakan, saya akan tambahkan pelajaran nanti setelah pulang antara sejam untuk untuk dia bisa melatih baca gitu. Nah, memang kondisinya belum saya coba karena memang sekarang lagi banyak kegiatan juga. Tapi kedepannya saya coba karena memang tidak ada kata terlambat ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Benar nggak Bu? Betul Pak Hasan, kalau tidak ada kata terlambat apalagi dalam mengupayakan mencerdaskan anak bangsa ya Pak Hasan ya. Benar Oke, Bu. berarti tadi Pak Hasan sudah mengulik sedikit mengenai gagasan untuk menghadapi dari perihal permasalahan siswa dari Pak Hasan. Kira-kira kalau dijabarkan kembali nih Pak, teknisnya seperti apa sih cara Bapak mengatasinya? Saya mencoba ya. Nanti itu saya teknis itu saya coba dengan bacaan huruf-huruf mungkin mudah dihafal dengan anak-anak seumuran kelas 1 kali ya. Yang kira-kira dia A I O E O nya dia agak lancar. Kemudian nanti tekniknya dia baca pelan, kemudian dia menggabungkan kata-kata gitu kan, menggabungkan kata-kata, kemudian nanti dia mulai menjadikan satu kata, kemudian lanjut. Karena memang kita butuhkan cepat ini kan, gitu anak kelas 6 supaya dia bisa cepat membaca ya. Mungkin tekniknya agak berbeda dengan kelas 1, kelas 2 gitu kan. Nah, saya coba untuk itu, kemudian nanti kita lihat perkembangannya seminggu, 2 minggu, gimana kalau ada pesat, alhamdulillah berarti kan gitu. Jadi teknik saya itu untuk memonitoring dia juga gitu. Jadi di rumah nggak mungkin, bukannya nggak mungkin ya sebenarnya. Saya karena saya lihat dari kondisi keluarganya yang broken, hidupnya sama ayahnya yang agak kurang perhatian gitu kan. Ya saya tambahin aja di kelas maksud saya dengan sukarela karena memang ini memang tugas kita sebagai guru gitu kan. Kasihan juga kalau kita cuekin juga gitu kan. Nah, itu tekniknya Bu.
Saya bisa mungkin ya nanti saya temukan dengan teknik seminggu 4 kali gitu, Senin sampai Kamis. Untuk Jumat istirahat dulu karena takutnya dia juga butuh hiburan kan namanya anak seperti itu. Seperti itu ya Pak. Berarti lumayan intens nih Pak Hasan akan mendampingi anak tersebut. Iya, Bu, harus insan karena memang saya ngelihat kalau saya cuekin, saya lepas tanggung jawab sebagai guru. Makanya saya harus tanggung jawab untuk mencerdaskan anak ini gitu. Apalagi di kelas saya gitu kan, saya tanggung jawab terhadap sekolah, sekolah kita sendiri, bawa nama baik kan seperti itu. Setuju sekali dengan gagasannya Pak Hasan. Lalu kira-kira kalau dari kegiatan yang Pak Hasan lakukan ini, kira-kira untuk mencapai perubahan, kita nggak mungkin kita sebagai guru tidak membutuhkan, tidak mengharapkan untuk perubahan yang secara maksimal atau signifikan. Tapi kalau misalnya kita tenggatkan waktu, kira-kira Pak Hasan butuh waktu berapa lama sih sampai si anak ini tuh bisa, oh akhirnya dia ada perubahan gitu Pak Hasan? Ya. Jadi gini Bu, saya dari yang saya berikan ide-ide itu, saya coba untuk saya lakukan dan saya monitoring sekitar seminggu dulu. Saya lihat perkembangan dia seminggu atau mungkin 2 minggu. Kalau misalnya dia cepat, berarti ada progres bagus gitu. Tapi kalau misalnya dia agak lambat, nah, berarti saya harus mencari ide lain gitu untuk supaya anak ini bisa tercapai nanti bisa apa tujuan saya untuk dia bisa cerdas tuh bisa tercapai gitu. Makanya saya coba untuk 2 minggu ke depan. Kalau emang ini progres bagus dia cepat menangkap berarti alhamdulillah. Nah kalau misalnya 2 minggu agak kurang mungkin saya bisa tambahkan dengan teknik-teknik lain mungkin dengan temennya saya coba untuk berdampingi nanti gitu kan dengan teman yang baiknya dia ya biar dia motivasi ya dia biar bisa kayak teman dia jadi semangat gitu kan takutnya dia sendiri agak bingung gitu padahal niat kita biar cepat ya kadang-kadang siswa kan kadang-kadang pandangannya berbeda kadang-kadang seperti itu. Oke, bagus sekali gagasannya Pak Hasan. Berarti kita bisa mantau kembali kemajuan dari siswa Pak Hasan minimal di 2 minggu ke depan. Jika lebih berhasil atau anak terlihat semangat, berarti Pak Hasan bisa meneruskannya. Syukur-syukur kalau nanti dia lulus dengan dalam kondisi yang sudah mahir membaca ya Pak Hasan ya. Iya benar Bu, itu insya Allah dia mudah-mudahan emang tujuan saya gitu untuk dia bisa membaca itu ya alhamdulillah banget bersyukur saya gitu seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Hasan atas sharingnya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah menjadi gagasannya Pak Hasan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu kendala apapun ya Pak Hasan ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, Saya juga maka mendapat solusi dari apa yang kita bicarakan Bu ya. Terima kasih Bu. ya Pak Hasan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.